Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik dan luar biasa. Puji Tuhan, kalau kabar kalian baik, kabar ibu baik, berarti kita siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, selanjutnya sebelum memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Jadi ibu minta satu orang untuk bisa pimpin kita dalam doa. Ya, Beatrix silakan berdiri, bangun semua. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Beatrix yang sudah memimpin kita dalam doa. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Oke, sekarang coba perhatikan semua baju-baju sudah isi dalam atau belum. Terus perhatikan di bawah kolong meja mungkin ada sampah-sampah yang masih tersisa. Bisa pilih dulu itu sampah terus buang ke tempat sampah. Ayo. Sudah semua? Sudah, Bu. Oke, sekarang ibu mau absensi dulu. Yang hadir Angelina Bunga, Hadir, Bu. Anna Katarina Tena, Hadir, Bu. Avilin Delica Bage, Hadir, Bu. Bernadetta Wius, Hadir, Bu. Febrianton Donarandu, Hadir, Bu. Dia Cinta Wenas, Hadir, Bu. Gracia Flavia Dominika Ruda, Hadir, Bu. Gregorius Dae, Hadir, Bu. Henrikus Raba, Hadir, Bu. Ignatius Vaso, Hadir, Bu. Claudia De Macao, Hadir, Bu. Christina Oka, Hadir, Bu. Maria Andriani Uma, Hadir, Bu. Maria Bernardina Naru, Hadir, Bu. Maria Elvida Bui. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya? Ya, Bu. Ya, tingkatkan kehadiran kalian agar jangan ketinggalan dengan pembelajaran yang akan ibu berikan. Oke, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita membuat kesepakatan kelas dulu. Kalian tahu tidak kesepakatan kelas itu apa? Tahu? Oke, yang mau memberikan pendapatnya tentang kesepakatan kelas kita bisa angkat tangan. Ayo. Oke, silahkan Ica. Oke, Ica bilang kesepakatan kelas yang pertama itu jangan ribut. Siapa lagi? Ayo. Karena Nadine yang angkat tangan duluan, berarti Nadine duluan. Silakan Nadine. Oke, Nadine bilang kalau mau menjawab pertanyaan dari ibu guru harus pakai angkat tangan. Siapa lagi? Ya, Karin. Oke, Karin bilang jangan membuang sampah sembarangan. Siapa lagi? Ya, Yana. Selalu sapa dan selalu senyum. Oke, kita punya kesepakatan kelas ada berapa? 4. Ada berapa? 4. Ada 4. Yang pertama tadi apa? Ayo. Jangan ribut. Yang kedua? Kalau menjawab pertanyaan dari ibu guru harus pakai angkat tangan. Oke, kalau mau menjawab pertanyaan dari ibu guru harus pakai angkat tangan. Yang berikut? Jangan membuang sampah sembarangan. Oke, jangan membuang sampah sembarangan. Yang berikut? Selalu menyapa dan selalu. Oke, selalu senyum dan selalu sapa. Jadi itu adalah kesepakatan kelas yang dibuat oleh adik-adik semua. Ibu harap apa yang sudah kita buat bisa kita terapkan di dalam proses pembelajaran. Oke. Selanjutnya ibu akan menunjukkan. Oke. Selanjutnya
selanjutnya sebelum mulai kegiatan pembelajaran, Ibu mau kita sama-sama bernyanyi dulu ya. Kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan. Ibu minta kalian semua bangun, ayo. Siapa yang mau pimpin lagu apa namanya? Lagu dari Sabang sampai Merauke. Ayo, siapa yang mau? Oke, akan silakan. Mari maju. Di sini di depan. Lagu dari Sabang sampai Merauke. Akan yang pimpin, ayo. Dari Sabang sampai Merauke. 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Marilah saudara, ayo-ayo, harapan ibunda, ayo-ayo, marilah berjasa untuk nusa dan bangsa. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kembali. Sama-sama. Oke, selanjutnya Ibu akan menunjukkan gambar ke kalian. Ibu harap kalian perhatikan gambar karena sebentar akan ada pertanyaan yang akan Ibu berikan kepada adik-adik. Oke, sekarang coba perhatikan gambar yang pertama. Sudah perhatikan? Sudah, Bu. Oke, selanjutnya gambar yang kedua ini. Sudah perhatikan? Sudah, Bu. Kalau sudah perhatikan, sekarang Ibu mau bertanya. Menurut kalian, gambar yang ada di depan itu tuh gambar apa? Ayo, ya akan silakan. Oke, akan bilang ini adalah gambar pakaian adat dari daerah ini. Siapa lagi? Ayo, yang kedua sekarang. Ya, Nadia. Oke, Nadia bilang ini adalah gambar pakaian adat dari Provinsi Bali. Jadi yang sudah adik-adik sebutkan ini adalah benar ya. Jadi ini kedua gambar ini adalah gambar pakaian adat. Yang pertama itu adalah gambar pakaian adat dari daerah Inde. Yang kedua itu gambar pakaian adat dari Provinsi Bali. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jadi adik-adik, setelah Ibu menunjukkan gambar tadi, terus Ibu bertanya, hari ini kita akan belajar tentang kearifan lokal di sekitar kita dengan tujuan pembelajaran yang harus dicapai adalah Ibu pakai tulis ya, nanti kita baru baca bersama-sama ya.
Oke, kita baca sama-sama materi dan tujuan pelajarannya. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang apa? Kearifan lokal dan sekitar kita. Dengan tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada hari ini adalah peserta didik mampu mengenal dan memahami kearifan lokal di lingkungan sekitar. Oke. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi. Jadi, Ibu harap di saat Ibu menjelaskan materi, jangan ada yang menulis dan perhatikan Ibu ke depannya. Perhatikan Ibu yang menjelaskan, karena sebentar akan ada pertanyaan dan kalian akan duduk dalam bentuk kelompok dan kalian akan mengerjakan LKPD, oke? Ibu harap kalian pada saat Ibu menjelaskan materi, Ibu harap jangan ada yang menulis, jangan ada yang Oke. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi. Sebelum Ibu menjelaskan materi, Ibu mau bertanya dulu ke kalian. Kalian pernah dengar tidak? Pernah dengar tentang kearifan lokal? Kalian pernah dengar tidak? Baca pun tidak? Kearifan lokal. Pernah dengar? Tidak pernah? Oke, kalau kalian tidak pernah mendengar kata kearifan lokal, sekarang Ibu akan menjelaskan apa itu kearifan lokal, bagaimana bentuk kearifan lokal itu, terus contoh-contoh dari kearifan lokal. Oke, yang pertama Ibu akan menjelaskan dulu pengertian dari kearifan lokal. Jadi, kearifan lokal itu adalah nilai-nilai, pengetahuan, tradisi, dan kebiasaan yang berkembang dalam suatu masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Kearifan lokal itu biasanya digunakan sebagai pedoman hidup dalam menjaga hubungan manusia dengan sesama, alam, dan juga budaya. Oke, sudah bisa paham yang Ibu jelaskan tentang pengertian dari kearifan lokal? Sudah bisa paham? Sudah. Oke, Ibu selanjutnya ciri-ciri dari kearifan lokal. Oke, ciri-ciri dari kearifan lokal itu yang pertama bersifat tradisional dan diwariskan secara turun-temurun. Lalu yang kedua itu berkaitan dengan kehidupan masyarakat setempat. Terus yang ketiga ada mengandung nilai moral dan kebijaksanaan. Terus yang keempat menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan fungsi dari kearifan lokal itu sendiri ya. Jadi fungsi yang pertama itu, halo. Hai. Perhatikan dulu Ibu ke depan. Nanti sebentar ada sesi diskusi, baru kamu berdiskusi. Kalau Ibu masih menjelaskan di depan, Ibu minta dengarkan dulu penjelasan dari Ibu ya. Bisa tidak? Bisa. Bisa? Bisa. Oke, kalau bisa sekarang Ibu lanjut ke materi kita ya. Oke, selanjutnya fungsi dari kearifan lokal itu sendiri. Yang pertama itu menjaga kelestarian lingkungan. Terus yang kedua itu mempererat hubungan sosial dan masyarakat. Terus yang ketiga ada menjadi identitas budaya daerah. Yang keempat itu mengatur tata kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir adalah menjadi sumber pembelajaran dan nilai karakter. Oke, selanjutnya itu bentuk-bentuk dari kearifan lokal. Bentuk-bentuk dari kearifan lokal itu yang pertama ada adat istiadat. Oke, sekarang Ibu mau bertanya ke kalian. Contoh dari adat istiadat yang berada di daerah kita sendiri. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Contoh dari adat istiadat dari daerah Wangka nih apa? Ayo.
Ayo. Oke, Atan silahkan. Oke, tepuk tangan dulu untuk Atan. Jadi, Atan bilang yang pertama itu adalah makanan tradisional. Ayo, siapa lagi? Ya, silakan Beatrix. Oke, ada Beatrix bilang makanan daerah. Sekarang Ibu mau tanya. Menurut Beatrix tuh, makanan daerah yang berada di daerah Langka tuh apa? Ayo. Apa? Oke, tepuk tangan dulu untuk Beatrix. Beatrix bilang makanan daerah yang berasal dari daerah Langka adalah toke. Selanjutnya pakaian adat. Ayo, siapa yang tahu pakaian adat yang berasal dari daerah Langka? Ayo. Pakaian adatnya apa? Ayo. Ya, Nadine silakan. Apa Nadine? Oke, Nadine bilang sopol. Siapa lagi? Ayo. Ya, ini Cia. Limpa. Oke, siapa lagi? Ada yang angkat tangannya. Ayo. Ya, Ica. Oke, Ica bilang baju adat. Terus yang di kepala tuh apa namanya ya? Jawab satu-satu. Tadi kan kita sudah buat kesepakatan kelas. Kalau mau menjawab pertanyaan dari Ibu Guru pakai angkat tangan ya. Andini silakan. Oke, Andini bilang kesal. Terus apa lagi yang biasa yang di sini nih apa yang apa? Selempang. Oke, selempang. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nama lain dari selempang itu apa ya? Sembang. Apa? Sembang. Sembang. Oke, tepuk tangan dulu untuk Atta. Selanjutnya lagu daerah Langka. Ibu mau tahu dulu ya, kira-kira lagu daerah yang berasal dari Langka ini apa? Ayo. Ya, di sini dulu ya. Ya, Juan silahkan. Zawagil Nambe. Iya, Juan bilang Zawagil Nambe. Ayo, siapa lagi? Ya, Atta. Apa Atta? Oke, Atta bilang Kapong Anak Halo. Oke, ada lagi? Tapi masih banyak ya, Karin. Apa? Oke, Karin bilang Petik. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, tadi kan sudah lagu daerah tuh. Sekarang Ibu mau bertanya lagi. Tarian daerah. Ayo, siapa? Ini semuanya angkat tangan. Oke, sekarang dari sini dulu ya. Ya. Apa? Oke, Leko Randa. Siapa lagi? Tarian Caci. Ayo, siapa lagi? Ya, Feby. Pakai alu. Masih ada lagi? Oke, kan tadi kita sudah belajar di daerah kita sendiri tuh. Sekarang coba Ibu tanya-tanya di daerah di luar daerah Langka. Siapa yang bisa menyebutkan tarian daerah dari Bajawa? Ayo. Ya, Karin silakan. Oke, tepuk tangan dulu untuk Karin. Yang berasal dari daerah Bajawa. Terus sekarang selanjutnya tarian daerah yang berasal dari Ende. Apa? Iya. Atlan silakan. Oke, Atlan bilang Gawi. Tepuk tangan dulu untuk Atlan. Selanjutnya dari mana ya? Dari Nagekeo. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Apa? Oke, tepuk tangan dulu. Jadi tarian daerah yang berasal dari Nagekeo itu adalah Bero. Oke, selanjutnya apa? Lagu daerah atau alat musik ya? Oke, sekarang lagu daerah dulu. Lagu daerah habis baru alat musik. Lagu daerah yang berasal dari Ende. Ada yang tahu? Yang pernah mengikuti kegiatan 2 Mei yang di atas itu apa namanya? Apa ya? Yang di Natal
tertutup itu siapa? Yang paduan suara itu mau tanya. Sudah lupa ya? Siapa? Nadir. Sabar dulu lagi. Yang kita ikut kegiatan Hardiknas yang di Natal itu kan Nadir paduan suara toh. Jadi sekarang ibu mau tanya. Yang Nadia Andini, yang Andini nyanyi itu tuh lagu apa? Lagu Yeto. Lagu Yeto ini berasal dari daerah mana? Oke, tepuk tangan dulu. Berarti mereka masih ingat ya lagu Iye itu berasal dari Gendeng. Oke, selanjutnya alat musik. Alat musik yang berasal dari daerah Wangka. Ya, Juan. Oke, tepuk tangan dulu untuk Juan. Jadi alat musik yang berasal dari daerah Wangka itu adalah gong gendang. Sekarang Bajawa apa? Ayo. Bajawa itu apa ya? Alat musik dari daerah Bajawa. Ya apa? Ukulele. Tepuk tangan dulu. Apa lagi? Siapa lagi yang mau menjawab? Juan. Orang Bajawa tidak tahu. Ayo, Juan. Apa? Oke, tepuk tangan dulu untuk Juan. Jadi alat musik tradisional yang berasal dari daerah Bajawa itu adalah gong dan gendang. Sama dengan yang berasal dari daerah Wangka, gong gendang ya. Oke. Selanjutnya Ibu nih lihat kalian di tadi itu jawab memang jawab, tapi ada 1-2 orang yang tidak semangat sekali. Sekarang Ibu minta kalian bangun semua, kita buat ice breaking. Kalian mau tidak buat ice breaking? Mau. Oke, sekarang Ibu minta 1 orang untuk bantu Ibu pimpin di depan kelas. Kita buat ice breaking, tepuk semangat supaya kita agak semangat toh. Ayo akan silakan. Bantu Ibu ini pimpin dulu. Ice breaking, tepuk semangat ya. Tepuk salut. Sabar. Tadi kan Ibu bilang tepuk semangat. Sekarang tepuk salut nih. Akan kita tahu tepuk semangat. Yang tahu ini siapa namanya? Andi ini men. Bantu Ibu. Akan kita tahu tepuk semangat. Dia hanya tahu tepuk salut. Andi ini men, bantu Ibu dulu. Ya silakan Andi ini. Tepuk semangat. Ulang lagi ya. Kita ulang lagi supaya ada semangat. Buat Ibu yang semangat ya. Jangan kamu ngacen yang lembeleo. Ayo silakan. Tepuk semangat. Oke. Oke, sekarang silakan duduk kembali. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan lagi satu materi ini yang terakhir. Tidak bosan toh? Sudah semangat toh? Karena sudah buat ice breaking berarti masih semangat. Sekarang Ibu mau menjelaskan lagi lanjutan dari materi yang tadi. Yang berikutnya adalah nilai-nilai dalam kearifan lokal. Oke, nilai-nilai dalam kearifan lokal. Ada yang bisa bantu Ibu menjawab nilai-nilai dalam kearifan lokal itu apa saja? Ayo. Nilai-nilai dalam kearifan lokal. Ayo, yang bisa menjawab angkat tangan. Ayo, bantu Ibu dulu dari itu Ibu ini sampai berbusa-busa menjelaskan terus dari tadi. Ayo, yang bisa bantu Ibu angkat tangan. Ya Juan, Menciptakan hubungan dan apa Juan? menciptakan hubungan dan kesejahteraan masyarakat. Oke, tepuk tangan dulu untuk Juan. Juan bilang nilai-nilai yang ada dalam kearifan lokal itu adalah menciptakan kerukunan dan kesejahteraan masyarakat. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, Ibu jelaskan ya.
Oke, jadi nilai-nilai dalam kearifan lokal itu ada. Yang pertama itu nilai kerjasama. Terus yang kedua ada nilai toleransi. Terus yang ketiga itu ada nilai kepedulian lingkungan. Terus nilai kedisiplinan. Lalu dengan nilai tanggung jawab dan menghormati tradisi kita ya. Kita harus menghormati kita punya tradisi, harus menghargai ya. Harus menghargai tradisi dari budaya-budaya yang lain. Oke. Ibu sudah menjelaskan materi. Sekarang Ibu mau bertanya ke kalian. Sudah paham semua dengan materi yang sudah Ibu berikan? Sudah, Bu. Sudah paham? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah paham, sekarang Ibu akan sekarang kalian sudah duduk dalam bentuk kelompok semua toh? Sudah toh? Sudah. Oke, kelompok auditori yang mana? Oke, di sini kelompok auditori atau kelompok mendengar. Terus yang kedua kelompok visual atau mengamati gambar. Terus yang ketiga ada kelompok kinestetik. Oke. Selanjutnya Ibu akan sebelum Ibu membagikan LKPD, Ibu ada mau kasih tunjuk video pembelajarannya. Perhatikan ya. Bluetooth mode. Connected. Atas kehidupan saat ini. Tujuan pembelajaran pada kali ini yang Sabar ya. Oke, sekarang perhatikan video yang akan Ibu tunjukkan ya. Mari kita belajar keragaman budaya yang ada di Indonesia dengan penuh seksama. Ayo kita belajar bersama-sama. Ayo belajar bersama. Mari kita belajar keragaman budaya seperti rumah adat dan tarian daerah. Ayo kita belajar bersama-sama. Ayo kita pasti bisa. Teman-teman, kalian pasti pernah kan menggunakan pakaian batik? Setiap daerah biasanya memiliki ciri khas motif batiknya masing-masing. Motif batik ini tidak asal-asalan loh, tapi memiliki nilai dan makna tertentu yang menyesuaikan dengan kehidupan dan budaya masyarakat. Karena itu, batik merupakan salah satu kekayaan kearifan lokal di Indonesia. Apa sih kearifan lokal itu? Pertanyaannya Kearifan lokal
adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengolah lingkungan hidup secara lestari. Kearifan lokal sudah ada di suatu wilayah sejak lama dan diturunkan dari generasi ke generasi. Kekayaan kearifan lokal di Indonesia disebabkan oleh perbedaan kondisi alam di setiap pulau di Indonesia. Bahkan, dalam satu pulau yang sama, kondisi alamnya pun berbeda-beda. Perbedaan kondisi alam ini akan mempengaruhi cara hidup, kebiasaan, serta budaya penduduknya. Apa saja sih contoh kearifan lokal di Indonesia? Contoh kearifan lokal di Indonesia yaitu tradisi Bebie di Sumatera Selatan, yaitu tradisi menanam dan memanen secara bersama-sama. Hutan larangan adat Kanaganan Rumbio di Provinsi Riau. Masyarakat dilarang menebang pohon di hutan dan akan dikenai denda jika melanggar. Tujuan kearifan lokal ini adalah agar masyarakat ikut melestarikan hutan. Dan di Papua terdapat kepercayaan Te Aronewe Papo atau alam adalah apu. Kepercayaan ini mengajarkan untuk memanfaatkan sumber daya alam secara hati-hati karena alam juga bagian dari hidup manusia. Kearifan lokal dibagi menjadi dua jenis, yaitu kearifan lokal berwujud nyata atau tangible dan kearifan lokal tidak berwujud atau intangible. Kearifan lokal berwujud nyata bisa dilihat atau disentuh wujudnya. Contohnya, dalam bentuk tekstual seperti sistem nilai, tata cara, dan aturan yang diabadikan dalam catatan tertulis seperti kitab tradisional Primbon, kalender, dan prasasti. Bentuk lainnya adalah benda-benda. Oke, sudah nonton semua atau? Sudah, Bu. Sudah nonton semua video yang Ibu berikan? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, sekarang dalam kelompok masing-masing kalian akan berdiskusi ya. Ibu akan membagikan LKPD dan kalian akan berdiskusi dalam kelompok masing-masing. Kalian tahu LKPD itu apa? Tahu. Oke, Ibu mau tanya LKPD itu apa? Ya, Andini? Lembar kerja peserta didik. Oke, LKPD itu adalah lomba kerja peserta didik. Yang pertama untuk kelompok auditori. Nanti untuk kelompok auditori kalian punya tugas itu sebentar. Ibu minta satu orang dari kalian menyanyikan lagu daerah dari Bangka. Setelah kalian satu orang menyanyi, baru setelah itu akan ada penilaian di sini. Nanti kalian mengisi, oke? Selanjutnya kelompok 2 ini ada gambar rumah adat, ada gambar-gambar ini.
Lanjut deh. Sekarang kelompok 3 bisa kontingan ya. Bluetooth mode connected. Kelompok lain bisa lanjut berdiskusi. Ini dibuka untuk kelompok 3 karena mereka memenilkan gerakan hariannya. Kelompok 3 silakan ya. Nah, sebentar kalian akan menunjukkan yang lain.
Jadi ibu minta dari setiap kelompok itu menyiapkan yang moderator, yang jadi moderator dengan yang jadi pembicaranya ya. Moderator dengan pembicaranya. Sudah bagi semua? Sudah. Oke. Lanjut mengerjakan. Duduk yang rapi. Sudah semua? Oke, kalau belum lanjut dulu kerja. Oke, waktu diskusi kalian lagi 3 menit.
bersiap-siap untuk kita mau presentasi di depan kelas. Oke. Sekarang Ibu minta dari kelompok 1, perwakilan dari kelompok 1 untuk bisa maju ke depan kelas untuk presentasi. Ayo, silakan kelompok 1. Semuanya perhatikan ke depannya. Ya. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat. Oke, jadi setelah kelompok 1 presentasi, Ibu minta dari kelompok 2 dan 3 bisa memberikan pertanyaan ke kelompok 1 ya? Bisa tidak? Bisa? Oke, kalau bisa sekarang kelompok 1 silakan maju. Ayo. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan melaporkan hasil diskusi kelompok kami. Waktu selanjutnya saya berikan kepada Yana untuk melaporkannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Berikut hasil diskusi kelompok kami. Pertanyaan nomor 1. Menurut kalian, lagu yang kalian dengar berasal dari daerah mana? Dari daerah mana? Nomor 2. Apa isi atau pesan dari lagu cerita tersebut? Pesan moral dari lagu adalah sekolah jangan main-main karena penting bagi masa depan. Nilai baik apa yang dapat kamu pelajari? Nilai kemandirian, nilai kesopanan, dan nilai ketaatan kepada orang tua. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke. Selanjutnya Ibu mau dengar dulu kalian menyanyikan lagu ya. Karena teman-teman kan tidak tahu tuh yang lagu yang kamu bawakan itu tadi yang dari teman-teman itu lagu apa. Sekarang Ibu minta kalian berdua nyanyi dulu lagu supaya teman-teman bisa mendengarkan, lalu sebentar mereka bisa bertanya ke kelompok 1. Ayo silakan. Kelompok 1 silakan nyanyi. Judul lagunya apa? Sama-sama? Oke. Kalau mau sama-sama untuk satunya anak-anak 3 orang bisa maju ke depan, kalian bernyanyi bersama. Ayo. Berdiri yang masih. Ya, silakan. Betiku kemiu koto futu. Tepuk tangan. Sekian saja hasil diskusi kelompok kami. Jika ada yang mau bertanya, waktu saya berikan. Silakan jika ada yang mau bertanya ke kelompok 1. Ya, Nurul. Silakan Nurul. Ada dari kelompok 1 yang mau bertanya. Apa pesan moral dari lagu tersebut? Oke, kelompok 1 bertanya, apa pesan moral dari lagu yang sudah adik-adik nyanyikan tadi? Ayo. Baik, kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pesan moral dari lagu ini adalah sekolah jangan main-main karena penting bagi masa depan. Apa juga?
Pesan moral dari lagu yang kami nyanyikan adalah sekolah jangan main-main karena penting bagi masa depan. Oke, Cica sudah dengar yang Juan sampaikan? Apa pesan moral yang Juan sampaikan tadi? Oke, tepuk tangan dulu untuk Cica. Jadi Juan bilang tadi pesan moral dari lagu yang sudah dinyanyikan itu adalah jangan main-main dengan sekolah karena itu untuk masa depan kita. Selanjutnya dari kelompok 2 mungkin ada yang mau bertanya ke kelompok 1? Oke, silakan. Baik, dari kelompok 2 akan menjawab akan bertanya kepada kelompok 1. Apa masih ada lagi judul lagu yang kalian tahu? Oke, pertanyaan dari kelompok 2, mungkin masih ada judul lagu lain yang kalian ketahui dari daerah Langka. Baik, kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Masih ada? Juan, masih ada tuh lagu apa? Ayo. Saya panggil Nabi. Bisa nyanyi? Kalian bisa bernyanyi? Bisa. Oke, biar kita skip dulu ya, jangan dulu nyanyi. Nanti sebentar yang terakhir baru kita bernyanyi bersama lagu apa tadi? Sawaga Nambe. Oke. Selanjutnya untuk kelompok 2 silakan maju untuk presentasi perwakilan dari kelompok 2. Bagi kita semua, selamat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan melaporkan hasil diskusi kelompok kami. Kesempatan selanjutnya saya berikan kepada Cia untuk melaporkannya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami, kepada saya. Saya akan melakukan hasil diskusi kelompok kami. Gambar budaya apa saja yang kamu amati? Jawab. Rumah adat dari Bajawa. 2. Tarian adat dari Papua. 3. Pakaian adat Langka. Sebutkan minimal 2 perbedaan dari budaya yang kamu lihat. Jawab. Nomor 1. Bahasa. 2. Pakaian adat. Nomor 3. Apa yang membuat budaya tersebut terlihat unik? Jawab. Pakaian adat. Karena rumah adat karena bentuknya yang melonjong. Nomor 2. Tarian adat. Tarian adat karena gerakannya berbeda. Rumah adat. Kelompok 2 bisa dipercepat. Nomor 3. Pakaian adat. Pakaian adat karena mempunyai motifnya yang berbeda. Sekian saja hasil diskusi kelompok kami. Jika ada yang mau bertanya, waktu saya berikan. Mungkin ada yang mau bertanya ke kelompok 2? Ya, silakan kelompok 3. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan. Saya akan bertanya kepada kelompok 2. Apa perbedaan dari 2 gambar yang kalian lihat? Baik, kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Perbedaan dari 2 gambar tadi adalah
tarian adat, rumah adat karena bentuknya yang menunjuk, tarian adat, pakaian adat yang memiliki motifnya yang berbeda. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Selanjutnya kita lanjut ke kelompok 3, silakan. Bluetooth mode Selamat connected. pagi untuk kita semua. Selamat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok kinestetik akan melakukan tarian daerah Jawa. Saya minta teman-teman saya dari kelompok kinestetik untuk maju ke depan. Menghadap ke depan teman-teman ya. Siap, sudah siap. Kelompok 3 sudah siap. Oke. Oke, silakan moderator, silakan duduk kembali yang lain. Ini saja hasil tarian kami. Jika ada yang mau bertanya, waktu saya berikan. Ya, Juan silakan. Kami dari kelompok 1 akan bertanya kepada kelompok 3. Tarian apa yang kalian telah praktekkan? Kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kami melakukan tarian adat Jawa. Oke, silahkan duduk kembali. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, jadi terima kasih karena kalian sudah berdiskusi. Selanjutnya, Ibu minta kalian setiap ketua kelompok bisa mengumpulkan hasil diskusinya ke depan. Oke, selanjutnya Ibu akan menyimpulkan semua hasil diskusi yang sudah kalian kerjakan tadi ya. Dari yang pertama tadi, yaitu dari kelompok auditori, mereka tadi ada satu orang yang bernyanyi, yang lain mendengarkan. Setelah itu mereka dari lagu tersebut mereka menjawab pertanyaan itu. Yang pertama itu lagu yang mereka dengarkan itu berasal dari daerah mana? Jadi lagu yang mereka bawakan tadi berasal dari daerah apa? Oke, dari daerah Wangka. Selanjutnya isi atau pesan dari lagu yang mereka bawakan tadi adalah pesan moral yang dapat diambil dari lagu tadi itu mereka
berbicara bahwa sekolah itu jangan main-main. Karena itu untuk masa depan kita. Oke, selanjutnya Ibu akan menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini? Ayo. Siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, jadi hari ini kita sudah belajar banyak tentang kearifan lokal. Jadi kesimpulannya itu bahwa setiap keluarga, terus setiap masyarakat itu memiliki kearifan lokal yang sangat bermanfaat. Jadi kita semua itu mempunyai kearifan lokal dari budaya yang berbeda-beda. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas rumah. Jadi untuk tugas rumah itu silahkan pulang ke rumah sebentar, kalian mewawancarai orang tua atau tetangga kalian tentang kearifan lokal yang ada di sekitar lingkungan adik-adik. Oke? Bisa? Bisa, Bu. Oke, jadi pembelajaran kita sudah sampai di sini. Ibu sangat berapresiasi kepada kalian semua ya, karena pada hari ini kalian semua sudah aktif bertanya ke Ibu, sudah aktif berdiskusi, dan sudah aktif mempresentasikan kelompok. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, selanjutnya sebelum kita kembali, kita buat ice breaking bareng dulu ya. Ice breaking bersama-sama dulu. Ayo, bareng semua. Siapa yang mau bantu Ibu kita buat ice breaking? Ibu. Jangan pakai tunjuk. Kalau yang mau menjawab, kalau yang mau bantu Ibu langsung maju saja, jangan pakai Ibu begitu ya. Ayo, siapa yang mau? Adi ini bantu Ibu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, ulang lagi ya. Kita ulang lagi. Adi, silakan. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, silakan duduk. Jangan duduk dulu ya. Jadi kegiatan pembelajaran kita sudah sampai di sini. Ibu harap pulang ke rumah sebentar, kalian bisa mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Untuk waktu selanjutnya, Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Ayo, silakan. Ya, Andini silakan. Dan